مع السلامة في أماني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahr Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah menciptakan kita, Zat yang telah menurunkan aturan-aturan Islam kepada kita, dan Zat yang kelak akan meminta pertanggungjawaban terhadap seluruh amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia yang fana ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok manusia mulia yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah Islam agar manusia termasuk kita semua ini mampu menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan ini dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, patutlah kita bersyukur karena hingga hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tepatnya pada hari ke-26. Insyaallah nanti malam 27 Ramadan. Jangan sampai kita meninggalkan malam ganjil ini, terutama untuk berburu mencari Lailatul Qadar, karena malam itu adalah khairun min alfi syahr, malam yang di dalamnya punya keistimewaan seraya seperti 1000 bulan. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk memperkuat keimanan kita. Salah satunya adalah membuktikan mukjizat Al-Quran. Kita tahu bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan juga pembeda antara yang hak dengan yang batil. Untuk menggunakan Al-Quran atau meyakini Al-Quran sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ini hal yang harus kita lakukan bersama. Itu adalah meyakini Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita tidak meyakini Al-Quran,
bagaimana mungkin kita akan meyakini isi atau kandungan yang ada di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat hanya kepada para nabi dan rasul, di mana mukjizat itu memang diperuntukkan untuk memperkuat, memperkokoh keimanan para pengikutnya, disesuaikan dengan kondisi para pengikutnya. Misalnya mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana pada saat itu dikenal dengan masa-masa yang didominasi oleh para ahli nujum, orang-orang sakti begitu ya, orang-orang sakti. Jadi kalau mau melihat orang-orang yang kelasnya tinggi pada masa itu adalah orang-orang yang sakti, orang-orang ahli nujum itu. Dan Allah kemudian membuktikan bahwasanya ahli nujum itu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan mukjizat yang dibawa oleh Rasulnya. Ketika waktu itu ahli nujumnya sedang mengatraksikan menunjukkan kemampuannya dengan menjadikan tali itu menjadi ular. Kemudian giliran Nabi Musa alaihissalam, beliau melemparkan tongkatnya, kemudian menjadi ular yang jauh lebih besar dan memakan ular-ular itu. Artinya mukjizat atau keistimewaan atau keajaiban yang dimiliki oleh Rasul itu jauh melampaui kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kelebihan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah mukjizat. Sebelum kita berbicara tentang mukjizat Al-Qur'an, kita sedikit menjelaskan bahwasanya mukjizat itu adalah sesuatu yang mengalahkan begitu. Mukjiz itu adalah sesuatu yang mengalahkan, melebihi keistimewaan atau kelebihan manusia yang lain. Dan itu hanya diperuntukkan kepada para nabi dan rasul. Jadi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat oleh Allah, maka mukjizat itu akan mengalahkan sesuatu yang lain yang ada di dunia ini. Itu ta'rif singkat terkait dengan mukjizat ini. Bagaimana kita ingin membuktikan bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Kita tahu bahwasanya Al-Quran itu berbahasa Arab dan bergaya bahasa Arab. Dengan karakter Al-Quran yang semacam ini, tentu kita akan melihat kira-kira yang membuat Al-Quran itu siapa. Dengan karakter ini, maka kemungkinannya ada 3. Bisa jadi orang Arab, karena orang Arab itu adalah orang yang sehari-harinya berbahasa Arab. Kemudian kemungkinan yang kedua, yang menciptakan Al-Quran atau yang menghadirkan Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad. Karena yang mengenalkan pertama kali Al-Quran, wahyu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan kemungkinan yang ketiga adalah Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada kemungkinan yang ketiga selain kemungkinan ini. Mari kita buktikan, kita lihat satu persatu. Kalau kemudian Al-Quran itu dianggap sebagai ciptaan orang-orang Arab, di Al-Quran sendiri menantang orang-orang Arab untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Di mana di dalam surat Al-Isra ayat 88 itu, di sana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu berfirman, "Qul la ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an
la ya'tu bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Qul la in istama'atil insu wal jin, kumpulkan jago-jago di antara jin dan manusia. Jadi orang jin itu seropo kompol kabeh. Jin-jin itu jin yang ada di Timur Tengah, jin yang ada di Eropa, jin yang ada di Asia, di Indonesia, di Sampang, Madura. Pokompol kabeh. Qul la in istama'atil insu wal jinnu, manusia dan jin, manusia semua juga suruh kumpulkan. Orang Jawa termasuk orang Dayak yang katanya sakti taksi kan. Orang Melayu, orang Eropa, Cina, Arab, kumpulkan semua, suruh gabung, musyawarah misalkannya, rembukan der mereka. Arembuk bareng agabai Al-Quran. Satu ayat saja atau satu surat saja. La ya'tu bimithlihi, la ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Niscaya dia tidak akan membuat yang semisal Al-Quran itu. Walau kana ba'dhum li ba'din dhahira, walaupun mereka bekerja sama. Apa kerempek tolong menolong, ala bareng, abahas bareng. Demikian pula di dalam surat Al-Baqarah ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Jadi Al-Quran menanyakan kepada manusia semua, kalau seandainya masih ragu, mungkin ragu da Al-Quran, ragu da esen Al-Quran, ja Al-Quran kak dento firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Jikalau kau ragu terhadap apa yang diturunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratim min mithli, maka datangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran itu. Berdatang situng surat we, sepada soal Al-Quran. Terserah, ngalak surat selancong atau surat sependek tak patah. Al-Kautsar sependek. Terserah. Datangkan satu surat. Jadi in kuntum la apa? Wa in kuntum la raiba fi di dalam Al-Quran itu dari surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah, dan ajak penolong-penolong kalian selain Allah. Kemudian dilanjutkan di dalam ayat berikutnya, ayat 24, fa illan taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah. Fa illan taf'alu, ini pakai harful lam. Jadi kalau ini menjelaskan bahwasanya jika kamu tidak mampu menghadirkan yang semisal dengan Al-Quran, lan itu adalah pasti kamu tidak akan mampu menghadirkan fattakun narul lati waquduhan nasul, maka takok pun kapida neraka se bahan bakarnya dari kaju ban manusia. Jadi tantangan ini ditujukan kepada manusia di zaman Rasulullah. Jadi manusia zaman Rasulullah bektoh pertama kali turun Al-Quran itu diberlakukan tantangan itu. Zaman setelahnya juga diberlakukan. Mungkin ada yang bisa membuat yang semisal Al-Quran ini, dan sekarang pun juga tantangan itu masih berlaku. Mungkin di antara mustami'in ada yang mampu membuat jatuh ayat saja dari Al-Quran, silakan dicoba begitu. Dan tantangan Allah dalam Al-Quran ini bukan tidak pernah dicoba. Eja-eja lambe eja-eja. Salah satu yang ingin membuktikan kemukjizatan Al-Quran itu adalah Khalid bin Mughirah. Khalid bin Mughirah itu salah satu pembesar di kaum kafir Quraisy. Selain salah satu pembesar, dia juga salah satu orang pintar syair. Jadi ilmu-ilmu tentang syair, gaya bahasa, termasuk qasidah itu pintar dia.
Karena untuk melihat mun ajling tadi zaman Rasulullah kan toh mun ajling se yang ke orang ahli, orang pintar nih kan mun mandi pintar syair. Karena terkenal syair-syairnya itu terkenal. Mun tak bisa syair beri orang pintar. Mun semakin mungkin mun andi gelar S1, S2, S3, nah, itu berarti dianggap pintar gitu. Dianggap pintar. Mun di zaman Rasulullah mun pintar syair itu dianggap pintar gitu. Karena dia pintar mengolah bahasa, mengolah kata-kata yang bagus hingga bisa mempengaruhi masyarakat. Kenapa? Karena syair itu bisa mempengaruhi orang tertarik untuk hadir dalam kabilah-kabilahnya atau ikut serta dalam perdagangnya, bahkan ketika memberikan penawaran jual belinya metabar dengan syair-syair, wah itu mempengaruhi, itu dipakai. Mun bedoreng pintar syair dipakai. Nah, Khalid bin Mughirah ini kah tadi. Yang sepena Khalid bin Walid, orang tadi Khalid bin Walid salah satu panglimanya umat Islam dulu. Jadi, tapi Khalid bin Mughirah ini yang sepena sampai tak mati kafir. Khalid bin Mughirah ni ka yutus cecel temui Muhammad, datangi Muhammad. Apa saya sambil Muhammad je? Apa saya sambil? Yang diutus itu bukan orang biasa, yang diutus orang-orang pandai syair begitu. Karena Nabi Muhammad itu membawa sesuatu yang spesial, semisal syair itu. Hoja, syair Muhammad itu uji. Khalid bin Mughirah kan datang ngiding aki de ayat-ayat saya baca saya mau sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Khalid bin Mughirah kan itu terkerjat karena selama ini Khalid bin Mughirah itu adalah sangat paham terhadap syair, sangat paham terhadap pantun. Tentang rajas itu, pantun itu paham Khalid bin Mughirah. Qasidah juga paham dia. Tapi Al-Quran itu tidak seperti itu. Nah, ketika pulang utusan Khalid bin Mughirah itu sampai kepada kaum kafir Quraisy itu, khususnya Abu Jahal. Dermah. Apa saya sambil atau saya berdepak Muhammad wajan Abu Jahal. Kemudian Khalid bin Mughirah itu menjawab, "Mada aku? Apa saya kaca engkau ni? Apa saya kaca engkau? Saya keboleh bingung." Khalid bin Mughirah itu engkau aca apa deh? Ngeboleh apa cak dengan ternyata saya pedepak Rasulullah kadang tu benih syair masalahnya. Ma fikum rajulun a'lam bi asy'ari minni. Engkau orang saya paling pintar urusan syair. Nah, engkau orang salah satu orang paling pintar urusan syair. Wala alamu birajas wala biqasidatin minni. Dan engkau orang yang paling paham terhadap urusan rajas, terhadap qasidah. Kata Khalid bin Mughirah ni kan, engkau paling pintar urusan syair, engkau paling pintar urusan pantun, engkau paling pintar urusan qasidah. Caca-caca urusan pantun, urusan syair engkau kan ya. Tapi kan begitu. Wallahi dan Khalid bin Mughirah, inna liqaulil ladzi yaqulu halawatan wa inna alaihi litalawatan. Demi Allah dan Khalid bin Mughirah, apa saya baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya baca Muhammad, saya sebutaki, saya syairaki, saya syairaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan menyaman ke ateh gitu. Jadi halawatan, manis rasanya, kayak dengan manis bahasanya, kayak dengan manis, bareng si nyaman ya, bareng si lain istimewa manis, watalawah gitu, ngeresep de ateh gitu. Ngeresep de ateh. Dia bukan orang awam yang merasakan itu, tapi orang yang pinter syair, pinter ajas, pinter pantun, pinter qasidah,
merasakan ternyata Al-Quran itu beda begitu. Wa innahu la musbir a'lahu wa mugdikun asfalu. Kempangan macam ni ada cek dengan kacamata tak ya. Ya. Wa innahu la musbirun a'lahu wa mugdikun asfalu. Jadi Al-Quran atau ayat-ayat saya maus Rasulullah, saya pada Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yang pamakin so mengira so Khalid bin Mughirah ento pada so kabungkaan sebuana lebat, buahnya lebat. Ben eceling benar dari atas ketelak buah lebat, eceling ke bebe ketelak subur, ramon pokoknya cekaka cangka subur. Ada barang sehat barang bagus bareng segenteng. Mun ciling kak bungkan mun buana banyak kan genteng teng. Lamun kokoh atau bersubur nika genteng. Dari atas genteng bawah genteng. Nika ada cacat, ada celana. Khalid bin Mughirah ciling Al-Qur'an ciling napa saya pada Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika pasti katakan. Dari koncok, dari ada, dari budi, di atas di bawah ada secacat. Genteng kabeh gitu. Wa innahu la ya'lu wa ma yu'la. Tak ada saya nandingi saya lebih atas dari Al-Quran. Ben tak ada saya. Jadi Al-Quran ni keteki. Wa innahu la ya'lu wa ma ya'la atau yu'la gitu. Al-Quran ni keteki dan tak ada saya lebih niki. Artinya unggul Al-Quran ni unggul, tak ada sing unggul lagi dari Al-Quran ni. Nikah Jepun Khalid bin Mughirah. Wa innahu la yahtim ma tahtahu. Ben Al-Quran kak dinto menjeblek istilahnya mengkala atau menjatuhkan derajat saya beberapa Al-Quran. Mana benar aja nih. Nikah gambaran Khalid bin Mughirah bektoh acarita da Abu Jahal. Cak Al-Quran ketika itu. Tapi rempek so Abu Jahal aballa lagi saja kan pan sekancan mun beung dia ngebele de orang kafir Quraisy, kaum Quraisy cak Al-Quran da iya wah banyak dekik semasuk Islam. Jaring Khalid orang yang terkenal urusan syair, panggebor oh iyalah kan Al-Quran bagus oh bahaya. Lah ada cara nah sariaki alasan sekiranya Al-Quran ni coba deh. Akhirnya kepikir so Khalid bin Mughirah pikir akhirnya yilawes kebaik istilah hoak we bahasa semakin kan hoak nang. Jadi abri oning abri tahu de orang-orang Quraisy je Al-Quran nikah sihir. Al-Quran nikah sihir. Jadi apa saya pada Pak Muhammad tu can Khalid bin Mughirah nikah sihir. Jadi de congocoh Khalid bin Mughirah congocoh akaate nah boncongocoh de orang Quraisy kan. Senajan Al-Quran ni kelakaran kagum misalnya Khalid bin Mughirah. Senajan kagum Khalid bin Mughirah sampai mati ni ke kafir, tak masuk Islam. Ya karena ia ditutupi oleh kesombongannya. Kok cereng bengetuah, engkau re tokoh, masa je nak anak kan. Engkau ngalah de nak anak engkau tokoh. Engkau tokoh masyarakat Quraisy. Masa engkau nur ajarna Muhammad sing hiburan. Jadi angko, mun angko pekada, mun sombong pekada, ni kebenaran ni kah, kebagusan ni kan pun tak bisa jeling, tak ketelak lagi. Nafsu pekada ni kan pun tak bisa jeling kebagusan, tak bisa jeling al-haq. Demikian pula ada juga tokoh-tokoh Quraisy itu yang juga menguji Al-Quran seperti Musailamah Al-Kadzab. Terkenal Al-Kadzab karena Musailamah ini membohong, nabi palsu, kok ngaku nabi palsu. Datang dek Nabi Muhammad gini ngakin, merengakin apa saya pendapat Nabi Muhammad. Ndarema senyata dan ndarema. Tapi karena kalah kesombongan, akhirnya
tetih kok ngaku nabi palsu. Jadi masuk Islam tapi ngaku nabi palsu. Malah nandingi nabi palsu. Nah, sebagaimana nabi atau rasul, beliau juga Musailamah ya pak medepa ayat dia. Engkau oleh ayat kia. Banyak ayat-ayat Musailamah. Karena Dr. Rasulullah mendapat ayat, Musailamah mengeluar ayat dia. Karena dia juga pintar syair gitu. Pintar syair. Salah situng ayat Musailamah Al-Kadzdzab nih kan al-fil mal-fil gitu. Nah, jadi kalau kita di dalam Al-Qur'an itu ada ayat apa? Al-fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil gitu. Nah, gitu. Tapi yang pas itu kayaknya ini kalau dari rututan kalimatnya ngikuti al-qaryatu mal qaryah wa ma adraka mal qaryah kan gitu ya. Jadi dia bikin surat gajah juga, al-fil juga, tapi versinya dia gitu. Versi karena dia mengaku nabi palsu. Al-fil mal fil, gajah. Apa gajah itu? Napa gajah? Napa gajah? Kan dia. Wa ma adraka mal fil. Tahu pun ndak gajah. Pok tahu pun ndak gajah. Ngerti tidak gajah dia. Lahu dzanabun wabilun begitu. Keceria, keceria bunton pendek wa khurtum tawilun. Belalai napa belalai? Cak matur ini kan apa? Hah? Elong kan lanceng. Jadi kece, apa kece dia? Tahu bang dek kece dia? Kece dia bunton pendek, belalai elong lanceng. Kira-kira ilmu ini cocok untuk diajarkan kepada siapa? Mon kun korong ngebela keceria elong keceria bunton pendek elong lanceng. Nih kayak pengajian anak PAUD nih katanya. Anak PAUD ya cerita derma ajam sokon berapa? 2. Sampai sokon berapa? 4. Ini kan ada ini. Jadi maknanya seperti itu. Jadi maknanya ayat yang dibawa oleh Musailamah Al-Kadzdzab itu yang mengaku nabi itu. Dia ada nabi palsu atau nilai nilai ayatnya pada syair inya kita nak ngertikan al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil. Nah gitu. Kece apa keceruah pada so mau nyanyi kan gajah binatang yang amat besar, belalainya panjang, hidungnya panjang, belalainya lebar gitu. Itu kan syairnya nak ngertikan. Musailamah Al-Kadzdzab. Tidak ada maknanya, tidak ada isinya sama sekali. Beda dengan al-qaryatu mal-qaryah. Hari kiamat, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qaryah. Tahukah kamu tentang hari kiamat? Al-qaryah wa ma adraka mal qaryah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia gitu. Seperti dihambur-hamburkan kan begitu, itu maknanya luas sekali. Apalagi pakai adrok juga. Adrok itu sesuatu yang kalau di dalam tafsirnya itu sesuatu yang luar biasa, yang tampak betul-betul nyata, bukan hanya didengar tapi nyata. Jadi hari kiamat itu ada sesuatu yang tergambar nyata, terlihat jelas, di mana nanti manusia segala isinya itu akan dihambur-hamburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya dalam sekali. Benih pada belahan jauh so ayatan. Jadi sudah pernah dicoba dulu membuat yang semisal Al-Quran. Jadi orang kalau tahu ilmu bahasa Arab, ilmu tahu balaghahnya, ilmu gaya bahasa Arabnya itu akan ngerti, paham. Oh ternyata. Dan tantangan itu sekarang masih berlaku. Mungkin bodoh orang yang sepaham bahasa Arab semakin nih kan. Karena kecanggihan teknologi silakan buat yang semisal Al-Quran, bikin. Dan sampai saat ini itu tidak ada satu orang pun, termasuk satu jin pun yang mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran itu. Kalau tidak ada, maka ini adalah salah satu bukti bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah
kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena sekarang itu adalah zaman iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Orang menganggap bahwasanya kalau sudah paham teknologi, mulai paham teknologi, paham komputer, paham ilmu-ilmu alam, dianggap orang pinter, dianggap profesor kan. Sebetulnya sebelum orang-orang pinter dulu maupun orang pinter sekarang itu menceritakan tentang kondisi alam ini, Al-Quran sudah menjelaskan tentang alam. Dulu orang pintar itu namanya ini Abbe Jos Lemaitre. Dia punya teori bahwa andi teori tahun 19 petolekor, andi teori, andi pemahaman, oh ternyata nang alam kak dito lagi langit so bumi ini jadi situng lampu. Nyamai dengan the Big Bang gitu. Nah, nanti jadi satu, alam itu satu awalnya. Awalnya satu, kemudian yang terdiri dari sebuah gumpalan super atom katanya, berbentuk bola api yang berukuran sangat kecil kan, gitu. Jadi awalnya itu, kemudian meledak gitu. Jadi alam nikah bumi so langit nikah aslinya situng awalnya. Jadi pada super atom kene tapi pas letuk, the Big Bang itu letuk nih letuk. Pas letuk nih pacar bencar bodo planet-planet dan segala macam. Pada so atar bintang apa? Bertebaran bintang-bintang itu nggak kisah. Pada so nikah pun bulan Ramadan kembang api. Napa kisah saya yodi sampai apa? Iya yang di apa saya bertong keter apa sih? Apa? Air mancur ya, kembang api air mancur itu. Saya somot pas letu ya tas apa berkilap-kilap mirip nggak kisah letun kisah pas pada percikan api banyak pas pada tata surya matahari bertata surya selain bertata surya akhirnya banyak bintang-bintang nih kan senyatan tata surya senyatan matahari banyak matahari selain planet-planet. Jadi intinya bintang-bintang saya pun keluar malam kan tuh aslina matahari selain jaran miliatan gitu. Miliatan cahaya benih miliatan kilo miliatan cahaya kecepatan cahaya gitu. Dorin jauh. Ternyata itu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Anbiya, ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan. Apakah orang-orang kafir, apa orang-orang kafir kak dinto? Tak tahu. Cek saungkuna annas samawati wal arda langit dan bumi kak dito kanata niki situng aslina fafataknahuma kemudian Allah misaakin di pepesan jadi bumi dan langit niki akhirnya apesan ternyata sesuai sareng teorina orang-orang pintar gitu kata padahal niki teori hanya mun Al-Qur'an mulai lambat 1400 tahun selangkong atau 14 abad selangkong lagi sudah digambarkan. Ternyata memang Allah menjelaskan bumi so langit ini aslinya ndak tak campur situng tapi kemudian epesan. Ya proses pemisahannya Allah alam, cuman setidaknya dipahami oleh orang-orang ilmuwan itu bahwa alam itu satu kemudian pecah jadi banyak kan begitu ya. Maksudnya jadi bertaburan bintang-bintang planet itu secara bukti ilmiah yang mereka pahami sendiri. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ajar sakin dalam surah Al-Furqan ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi marajal bahrain hadza adbun furatun wa hadza milhun ujaj. Jadi ayat kak dento ajar sakin cek beretase si aing abarna dua beretase aing abarna dua bisa beretase
ai ngak berna dua atau tak campur tak sek dua tak campur ngak gemper kat desa ini kan tak campur kisah air laut tidak bersatu gitu. Ada dua laut tak nyatu, dua laut. Wa huwallazi marjal bahrain gitu. Dan dialah yang memberikan dua laut mengalir berdampingan, berdese taber, berdese seger dan berdese acen tor pae begitu. Jadi berdese taber seger, berdese acen pae. Ini kata campur, bayangkan. Mun aing ngacampo tangki, compama sampian buje beri aing pas gula beri aing apa campo lagi kelui acampo punten acampo lagi acampo rasanya mungkin manis asin manis tapi beda acid lagi manis beda acid nikah tasik situngnya mungkin lebih pekat lagi lebih acen situngnya acennya tak pati atau beda bahkan taber nih pada tasek nih benih songai ada tasek lain nih kamu songai tasek pada songai kemuning tasek nih kan bisa tuh oh iya ada mana benih kisah kan pola aing banjir aing songai aing ojan tadi masuk ke tasek capur muni kepada tasek padahal nikah daerah jauh dari bektoh Rasulullah terima wahyu nih kan di laut Antartika nih daerah Amerika guys daerah laut Antartika daerah kadesa mun benih wahyu dari Allah tak mungkin nika Nabi Muhammad pas bisa nyebutakin nika tak mungkin nika tantangan nika kan tuh ternyata beda ongku apa saya cerita akhirnya Al-Quran nika beda ongku ternyata neng daerah Antartika neng daerah-daerah lain beda dua tasek se aberda dua tasek se aberda dua tak campur. Jadi mau sampai ada kisah apa? Engki kata elak benda Nabi itu tak campur. Jika bukti alamiah tadi. Kemudian bukti yang saya ketelok terkait sarang alamiah karena semakin ini kan sama teknologi jawab. Makan saya tunjukkan bukti-bukti yang kesannya ilmiah gitu. Kesannya ilmiah. Artinya Al-Quran itu tidak kalah ilmiah, bahkan lebih ilmiah daripada ilmu-ilmu yang sekarang ada. Semakin nikah orang oning cek manusia nikah berasal dari mani lagi, beri mani laki atampo sang sel telur perempuan ring bini lagi. Pas Yakob nang tabuk, nikah jen raja tadi boji lagi, tadi boji pas Rembi nikah Pak Rembi. Ternyata peristiwa Kak Dinto sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ilmu yang baru diketahui, yang baru dipahami oleh orang-orang yang katanya pintar itu dulu Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran 14 abad tahun yang lalu. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 37 sampai 39 nikah Allah Subhanahu wa taala ada bu a'udzubillahi minasyaitonir rajim alam yakun nutfatan min manni yumna bukankah dia itu jadi bukankah dia atau manni itu atau apa titik gitu nutfah apa berasal dari dia itu manusia maksudnya nutfatan mimman yang yumna manusia Kak Dinto berasal dari nutfah setitik nutfah ini kan titik tadi artinya noda nikah terdiri dari mani asli mani manusia seodi mani seodi pas acampo apa saya telur kan tuh mani Saudi pada saya gemper kisah ini saya bungkol kisah nggak napa ya nggak make kisah kan kisah saya telur saya nggak tebe kisah mani saya nggak tebe kisah mani acampo sumbakana alakotan kemudian membentuk sebotol alakoh mula campo
man serang sel telur acampo pas dadi alaqah. Dadi gumpalan dere. Fa khalaqa fasawwa. Selanjutnya dere kak diso gumpalan dere nikah cekak nang rahim tombu jen raja jen lengkap nikah. Pan so kisah tahap. Cetak ada mari cetak lakan cetak ada bareng cetak pas organ-organ tubuh selain bareng bede tanang bede sokoh nih sampai tadi peji saya bede nang rahim kandungan proses kan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Artinya sebelum orang-orang ilmuwan itu mengerti memahami tentang proses penciptaan manusia, Al-Quran sudah menjelaskan. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran memang mukjizat atau suatu yang istimewa, suatu yang sangat luar biasa yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang istimewa, seajaib yang hanya diturunkan kepada Rasulnya, Nabi dan Rasul. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kak dento cukenan bedaan. Beda janji. Jadi Al-Qur'an Allah apa yang janji? De umat bekto Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek orang cek bangsa Romawi kak dento bekal so bangsa Persia. Dimin zaman Rasulullah berdua negara adidaya, negara seraja, negara Romawi situng negara Persia. Nikah. Ejer samun cabang kene anggap Amerika anggap Soviet Rusia atau mun zaman semangkin. Mun zaman Rasulullah beda negara Romawi, beda negara Persia, dua negara seraja. Eka beraki nang Al-Quran kak dinto cek negara Romawi bekal pekala so negara Persia. Orang Romawi ini kak ahlul kitab, penyembah agama samawi, agama wahyu. Mun Persia ini kak penyembah berhala. Persia ini dengan penyembah berhala. Jelasaki dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Alif Lam Mim hanya Allah yang mengetahui artinya Ghulibatir Rum. Jadi bangsa Romawi, Rom nikah pekala bukan. Pekala so Persia. Fi adnal ardi pekala bangsa Rom ni pekala so negara atau negeri semak nih fi adnal ardi yang dimaksud itu adalah negara Persia. Jadi negara Romawi mereka dikalahkan oleh negara Persia. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Orang-orang Romawi, negara Romawi nih kah, Rom nih kah, bekal mengalah lagi ya deh, bekal mengalah Persia ya, bekal mengalah Persia ya. Fi bid'in sinin, dalam hitungan beberapa tahun. Awalnya ini ketika Ghulibatur Rum, ketika Romawi ini kayak pekala so Persia. Bunga orang-orang Quraisy, orang kafir akan kalahkan. Apa? Bunga karena pendukungnya Persia nih kah orang kafir Quraisy. Boleh nah agama apa ada? Maksudnya pada nyembah berhala. Persia nyembah berhala, orang kafir Quraisy nyembah berhala. Senang pada senang. Boleh nah orang yang nyembah berhala ini memenang deh orang yang nyembah Allah deh. Tapi waktu turun ayat nih kah orang Islam senang bunga. Karena beda wahum min ba'di ghalabim saghlibun fi bid'in sini. Beberapa tahun bekal kalah bekal lagi ya. Jadi Persia bekal lagi. Sampai ataro nih kan orang Islam,
orang muslim, orang mukmin nikah ataro seorang orang kafir. Njok anu tetap menang Persia deh, Persia, tapi orang mukmin partai aja yang beda ayat nih, beda ayat. Ternyata tidak lebih dari 7 tahun gitu, petong tahun, pasti pekalah, pekalah Persia, pekalah seorang. Anak pecah dengan anu, partai aja orang-orang mukmin ini ke partai aja cari Al-Quran saya nyebutakin. Mun benih Al-Quran saya nyebutakin tentu tak partai kita. Karena nih orang Romawi nih bakal menang boleh de Persia nih Al-Quran saya ngapurakin. Mun Al-Quran saya ngapurakin pasti bener. Pasti bener. Lillahil amru min qablu wa min ba'du yauma idzin yafrahul mu'minina. Jadi beberapa tahun pas menang orang-orang mukmin nikah pada bukti menang nikah orang mukmin pas senang binasrillah yansuru may yasha wa huwal azizur rahim. Menang nikah karena memang pertolongan Allah, karena Allah kehendak Allah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah nikah mun kehendak dan takdir ada qadar gitu. Pasti terjadi. Wa huwal azizur rahim, karena Allah maha aziz, maha perkasa dan maha rahim. Wa'dallahi la yukhlifullah wa'adahu walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Wa'dallahi la yukhlifullah wa'adahu. Ini karena janji Allah. Mun Allah ni kapan janji, maka la yukhlifullah wa'ada. Allah tak bakal ngoba janji. Allah tak bakal ada ngada. Mun Allah kadung janji, maka tak bakal kelero janji Allah. Karena benian sareng janji gula. Mun janji gula semakin bisa tadi peburu laku apa itu. Nah apa boleh mun urusan utang piutang empon. Empon laku bulan datang. Jadi kawan urusan utang bulan datang. Kawan depak ada bulan datang laku lupa. Beda pun alasan. Ya kawan tepan tak ada nih. Oh tabah ajanci kupsang kupan. Abrin napa dah. Bisa titi lopot. Bisa titi. Mon manusia ajanci. Tapi kalau Allah berjanji itu pasti terjadi. Innallah la yukhlifullahu wa'ada. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tapi sebagian manusia, banyak manusia yang tidak ngerti gitu. Tak paham. Mun Allah nikah janji pasti tak kira salah, tak kira keliru. Pasti terjadi janjinya. Janji Allah ini ketika ajal sakin Romawi bekal menang pole dek Persi dikai partai seorang-orang mukmin. Partai seorang mukmin. Karena apa? Karena Allah yang berjanji. Allah saat janji. Kulis semakin muka. Beda pole situng cincin Allah. Setentu de orang-orang mukmin nikah tak mungkin mengingkari cincin Allah. Padahal seorang mukmin di zaman Rasulullah bekta kabarakin Romawi nikah bakal menang pole dek Persi, orang mukmin ini partai. Karena Al-Qur'an janji. Nikah Allah janji nang surat apa nih? An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وعد الله الذين آمنوا منكم. Allah janji orang-orang seiman di antara kalian berkafir. Wa amilus solihat, ben acan cida orang-orang yang soleh, orang-orang yang sebagus, orang-orang yang setakwa. La yastakhlifannahum fil ardi, Allah bakal memenang orang-orang mukmin. Buka bumi gak itu.
akan memenangkan orang-orang mukmin di muka bumi ini, kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah memenangkan orang-orang mukmin di muka bumi. Allah memenang orang-orang Islam dimin lagi, dimin. Selama 14 abad Islam nika berjaya. 14 abad nika 1400 tahun. Mulai zaman Rasulullah ilanjutakin zaman Khulafa Ar-Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Se mun nang terawih nika eke ngaki lagi. Ada jemaah Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin. Gitu ya. Khalifah pertama, pemimpin pertama, Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin, khalifah gitu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kada gitu ya. Jadi Abu Bakar Siddiq, pemimpin pertama Abu Bakar Siddiq sampun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, pas ilanjutaki Ali bin Abi Thalib. Ini adalah Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin. Jadi khalifah, pemimpin-pemimpin penggantina Rasulullah, amimpin umat bunni kun kora urusan agama. Tapi urusan kehidupan, urusan keekonomi, urusan sosial, urusan masyarakat, pendidikan, sedajan urusan, karena urusan kenegaraan. Nah, apaan urusan kan urusan ekonomi tangkip. Urusan ekonomi, urusan hukum. Nikah khalifah nikah dadi pemimpin. Pas lanjutake khalifah selanjutnya pun khalifah banyak sampai abad 1400 tahun. Nikah Islam berjaya jadi adikuasa, adidaya. Tapi situng negara saya ngungguli bangsa-bangsa selain selama 14 abad. Cuman terakhir nikah kekhilafan nikah ambruk atau hilang tahun 1944. 1944. Mun ebitong dari semangkin nikah angkep sekitar 90 tahun. Ampun 90 tahun nikah dikuasai oleh negara-negara Eropa gitu, semakin Amerika semakin adidayan lagi. Amerika ben sekutu nah. Saya kocak sekutu Amerika ni NATO. Bude Inggris, bude banyak negara-negara nikah. Eropa ni ke setelah jenah blok-blok ke Amerika ni kan. Setak norok blok ke Amerika ngak Rusia, Cina ni ke lain blok ke komunis kisah. Blok komunis. Ini kan blok ke sekuler ni kan. Ni ke saya ngatur semua. Makanya tak kerja sampian cek mata uang bengan sampian ni ke saya atur semakin $1. Makanya mun dolar naik, rupiah norak naik. Mun dolar turun, rupiah turun. Jadi itu termasuk mata uang yang selain ni kan. Ni ke saya atur ni ke dolar karena saya ngatur ni ke Amerika. Dan Amerika negara adidaya ni. Menurut kabar Al-Qur'an, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Islam ni bakal menang bakal menang tadi. Islam bakal menang boleh. Berarti mun semangkin ni Islam ni mun nak celingaki nang mayoritas Islam di Timur Tengah. Tada daerah tadi, tada bener. Pokoknya ni Irak para raja bobado Prabu so Amerika. Pokoknya termasuk negara anak boleh semakin saudara kita di Palestina itu. Palestina saja. Negara-negara Timur Tengah kak itu walaupun mayoritas Muslim tapi kisah kelek takut kapi kisah. Tak bengal paling bentar ni ke bengal kayak apa isuan de Israel gitu. Orang ajar Israel, orang ajar Yahudi, Zionis paling bentar. Padahal mereka itu 50 negara-negara besar di Timur Tengah yang negeri-negeri Muslim itu punya pasukan, punya tentara, punya senjata. Anapa mi tak bengal nyerang Israel? Cek dengan kisah lain kontrol kapi, remote kapi so Amerika ada ni. Jadi kepala negara ni selera memangkon ni kesompan ni Yordan, situngah Libanon, situngah Libya misalnya. Ni kala pemimpin leyan udah tekuk kapi era ada so Amerika ni. Cek macam-macam kan tak ada sebengan. Maka Mesir kan kalau bengal ngocak.
Paling bengal kun kalau abri bantuan obat-obatan. Nika selaya apa yang bantuan obat-obatan ini tak mun pada sahuku le tangki. Ormas atau kelompok-kelompok masyarakat, bade saudara-saudara kita di Palestina yang dibombardir serang so Israel bantuan obat, bantuan makanan itu layak. Tapi mun negara tak layak karena negara agadon senjata. Adukan pasukan. Pada saat nikah bade tretan. Kole ore. Lagi, gula kedon tretan itu kole ore yang tengah jele. Adoro kapi itu. Doro kapi bade sepotong tu. Pasien terus gula tangi. Ya obat tampai. Beri obat merah, aja. Ya minum. Pas mari nikah beri obat merah, beri minum, beri ngakan tina aki boleh. Kole boleh. Yen ter boleh so gula. Ya obat boleh. Masa ngani kah? Nikah kan cengoce namanya ki. Cengoce nama. Jaringan saudara kita di Palestina itu dibombardir, dibunuh, disakiti, ditindas. Kita datang ke sana hanya bawa obat-obatan. Kita ke sana hanya bawa makanan. Ini kepelecehan saja. Bener ki cek dengan banyak macam. Ki anu kok takut serang lagi Israel. Cek dengan bisa ada benih negara resmi, negara tak resmi. Kedua Palestina saya kalah. Kedua Palestina saya kalah. Nah, aboli boleh dak diketahui. Artinya Allah ajanji de orang-orang mukmin bekal Islam ni bekal jaya boleh. Nah, cuman jaya Islam ni benih bim slabim ni. Benih bim slabim langsung jaya gitu. Dan beda proses. Allah memberikan jalan kepada umat-umat mukmin untuk sadar bahwasanya dia itu adalah orang besar, orang raja bekal nguasan dunia. Bekal nguasan dunia. Ini kebanyakan orang sadar deki pas partai aja dek syariat Islam, partai aja dek hukum-hukum Al-Qur'an nih kah mulai bersatu kompol bareng termasuk nerapaki sedajan hukum-hukum Allah kan itu. Ini kedeki pada akhirnya raja-raja pateti muncul lagi summa takunu khilafa ala minhajun. Benar-benar hadis lagi Rasulullah pernah ada bu ketika itu. Mun Rasulullah ada bu nih kan wahyu tadi. Karena wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Napa itu buaki Rasulullah nikah tidak lain kecuali wahyu. Jadi napa saya pendapat Rasulullah nik wahyu. Artinya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah ada bu katanya. La tuftahanna Konstantinia war Rumiyah. Kelak akan dapat kamu taklukkan kota Konstantinopel dan kota Roma. Kota Konstantinopel ni kan Turki kisah. War Rumiyah ni kan Roma kisah semakin. Jadi Vatikan kisah. Sampai semakin kita ditaklukkan. Mundeki ecenci sarang Allah Rumiyah ni bakal ditaklukkan berarti bodes sepetung negara raja sih bisa nakluk habis. Benih boleh masa Indonesia tak kira Indonesia ada pakai Cina petako. Nah boleh ngadu lagi daerah-daerah itu apa Vatikan. Nah cuman nikah akan berde negara raja mungkin insya Allah negara khilafah boleh tuh. Akan tegak sistem khilafah lagi yang nantinya akan menaklukkan kota itu tapi dengan damai tentunya monte perang lagi karena khilafah nikah nyebar ke Islam benian penjajah penjajah masuk ke negara nikah arampas kekayaannya dunia tadi mon Islam masuk ke negara mendebak Islam korcek oleh korcek ganggu cegah mendebak Islam tak ada masalah tapi mon ganggu mendebak Islam seumpama ada Inggris mendebak Islam juga ganggu dai-dainya tangkap nikah bisa diserang oleh Islam. Jadi napa sebenarnya Al-Qur'an itu karena merupakan mukjizat. Karena merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW berarti pasti akan terjadi. Mukjizat itu pasti akan terjadi. Jadi janji Allah itu pasti akan terjadi. Mungkin sikat ditotimin penjelasan singkat terkait sarang ijazul Quran atau mukjizat Al-Quran kak ditoh cek saungkuna Al-Quran mukjizat ketetian istimewa luar biasa
se epatoron sareng Allah Subhanahu wa taala da Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam se pasti bener pasti pasti tidak keliran. La ya'tihul batil min baini yadayhi wa la min khalfihi. Ada kekeliranan dalam Al-Qur'an dari budi, dari saireng, dari kanan kacet. Dikai jelasakeun nang Al-Qur'an. Sika den timin ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa badal maut innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwaban ni'mah wa abwabal barakah wa abwabal rahmah wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bi barakatil Fatihah.